Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, di Indonesia setiap warga negara punya agama. Di KTP kita masing-masing tertera apa agama yang kita ada. Saya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita ini beragama Kristen. Dalam ajaran kekristenan kita juga diajak untuk setia beribadah. Apalagi bulan depan, bulan September, adalah bulan Bina Keluarga. Ada panduan ibadah setiap pagi dan malam untuk dilakukan oleh setiap keluarga. Jadi hidup kekristenan itu, Bapak Ibu Saudara, adalah hidup yang beribadah. Dari sinode, tema khotbah ini adalah agama dan ibadah yang benar. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, tema ini menjadi sebuah tantangan, juga perenungan untuk kita. Kita adalah orang-orang yang beragama, sudah pasti. Kita adalah orang-orang yang setia beribadah, harus itu. Tetapi apakah pengamalan dan penghayatan kita tentang kekristenan, tentang agama Kristen dan ibadah-ibadah itu sudah benar atau tidak? Itu yang hari ini menjadi refleksi kita bersama dari bagian Alkitab yang kita baca di dalam Markus 7 ayat 1 sampai 23 tadi. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, secara khusus mereka datang dari Yerusalem, pusat peribadahan. Mereka datang untuk menemui Yesus, hanya untuk bertanya, kenapa murid-murid Yesus itu tidak melakukan tradisi Yahudi, yaitu tidak cuci tangan dulu baru makan. Orang Farisi ini adalah kelompok agama Yahudi yang sangat berpegang pada ketentuan Taurat dan adat istiadat Yahudi. Sedangkan ahli Taurat, mereka adalah orang yang mengajar, yang menafsirkan Taurat Perjanjian Lama, dan yang mengajak umat untuk setia melakukan Taurat itu. Tidak lagi diragukan kemampuan orang Farisi dan ahli Taurat tentang agama dan ibadah. Tapi bagaimana dengan hidup mereka? Ternyata Bapak Ibu Saudara, Yesus mengecam cara hidup orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Di dalam bagian pembacaan kita ini atas pertanyaan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesaya, mereka memuliakan Allah dengan bibirnya, tetapi hati jauh dari Tuhan. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Bahkan Yesus memberi contoh nyata yang tidak dapat disangkal oleh kelompok Farisi dan ahli Taurat ini. Mereka tahu hukum Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi atas nama tradisi Yahudi, mereka menganggap benar tidak menghormati ayah dan ibu, yang penting melakukan tradisi Yahudi. Kemudian Yesus memanggil orang banyak. Yesus memberi pengajaran yang keras kepada orang banyak, bahwa yang terpenting adalah yang keluar dari seseorang. Sebab yang keluar itu yang menajiskan, bukan yang masuk. Murid-murid Yesus kemudian pada sebuah kesempatan yang khusus bertanya untuk Yesus, apa maksudnya itu? Apa maksudnya yang masuk ke dalam itu tidak menajiskan, yang keluar itu yang menajiskan? Dari bacaan kita ini, Yesus sedang menegur cara beragama, cara beribadah, cara beriman dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi juga dari kehidupan setiap orang yang mengaku beragama, dari kehidupan
agama, Bapak Ibu Saudara, ketika orang Farisi dan ahli Taurat memagari hukum Allah dengan berbagai peraturan tradisi, sementara mereka tidak melakukan hukum Allah itu, Yesus menyebut mereka munafik. Kehidupan beragama dan ibadah yang palsu, yang terlihat seolah-olah saleh padahal tidak, itu Yesus menyebutnya ibarat kuburan. Kuburan yang dilabur putih. Ya, kita tahu kuburan dari luar itu orang bisa bikin kuburan detail dengan begitu indah, mewah. Tetapi apapun itu, kuburan itu di dalamnya penuh tulang belulang. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, orang Farisi dan ahli Taurat di dalam kisah kita, bacaan kita saat ini, mereka tampil seperti polisi agama, polisi hukum Taurat yang bertugas untuk mengawasi apakah orang benar-benar menaati peraturan itu atau tidak. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sendiri melanggar aturan-aturan itu. Mereka mencuci tangan sebelum makan. Mereka melakukan semua ketentuan Taurat Yahudi. Tapi dengan tangan yang dicuci sebelum makan itu, mereka menindas orang lain. Yesus menegur mereka. Itulah maksudnya Yesus mengatakan bahwa yang menajiskan itu bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar dari dalam hati. Karena apa yang masuk di dalam mulut itu akan dibuang di jambat. Tapi apa yang keluar melalui perbuatan, melalui perkataan, melalui pikiran, itu semua lahir dari hati. Dan itulah yang menajiskan. Sebab kalau dari dalam hati itu penuh dengan iri hati, kebencian, dendam, persinahan, roh kemabukan, dan semua perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka akan lahir juga perbuatan-perbuatan, pikiran dan perkataan yang najis dari hati yang kotor. Jadi Yesus bukan bilang bahwa kalau begitu tradisi Yahudi itu tidak penting, jangan lakukan. Tidak. Yesus bukan katakan bahwa kalau begitu semua orang tidak usah lagi cuci tangan. Tidak. Yesus mau katakan bukan sekedar kesucian tangan, kesucian lahiriah yang penting, tapi kesucian hati. Tidak ada gunanya kalau kesucian tangan selalu dijaga, tetapi kesucian hati dibiarkan kotor. Sekali lagi Yesus tidak menentang ketentuan dan ajaran Taurat, tetapi dengan jelas Bapak Ibu Saudara, Yesus mengecam cara beragama dan cara beribadah orang Farisi yang palsu, yang munafik, yang kelihatannya saleh, padahal melakukan yang salah. Tampak suci, padahal berlaku ruci. Bilang setia, padahal yang dilakukan adalah setia dalam arti segala tipu ada. Jadi kesalehan beragama dan beribadah, agama dan ibadah yang benar, itu bukan soal pemahaman, itu bukan soal pengetahuan, itu bukan soal teori, tapi itu adalah soal perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus menginginkan saya, Bapak Ibu Saudara, kita juga mengoreksi cara beragama dan beribadah kita saat ini. Apakah kita sungguh-sungguh mengamalkan kekristenan di dalam hidup kita? Kalau kita menyebut diri pengikut Kristus, apakah kelakuan Kristus yang kita lakukan di hidup kita? Kalau kita mengatakan bahwa kita setia beribadah, kita selalu ke gereja, tenteng Alkitab, pakai kalung salib, apakah hidup kita juga adalah hidup yang menyangkal diri, yang bersedia memikul salib? Firman Tuhan ini mau menegur kita. Mungkin ketika kita membaca bagian ini, kita menunjuk orang Farisi, tapi tanpa kita sadari kelakuan orang Farisi itu ada di tempat jari yang kembali kepada kita. Tanpa kita sadari di dalam hidup kita yang terjadi, yang kita lakukan adalah kelakuan orang Farisi. Kali ini bagian firman Tuhan mau mengajak kita untuk membaharui hati
Bapak Ibu Saudara, seorang pendeta dan anaknya yang bernama Joni naik bis dari Surabaya ke Semarang. Di terminal bis, Joni ini lihat ada orang yang berteriak, yang teriak-teriak dengan suara keras. Semarang, Semarang, ini bis ke Semarang. Ayo Bapak Ibu yang mau ke Semarang, cepat, bis mau berangkat, segera. Semarang segera berangkat. Joni ini perhatikan orang yang teriak-teriak. Joni dan bapaknya naik bis itu, dan kemudian bis itu berangkat. Lalu Joni bilang untuk bapaknya, "Bapak, itu tadi siapa? Dia berteriak-teriak ajak orang untuk naik bis ke Semarang, padahal dia sendiri tidak naik." Langsung bapaknya menjelaskan, "Oh, itu yang namanya calo. Calo memang begitu. Mereka mengajak orang untuk naik bis, tapi mereka tidak akan naik bis itu." Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, Joni bilang untuk itu Bapak, "Oh, begitu kah Bapak? Kalau begitu Bapak tidak usah jadi pendeta sudah." Bapaknya kaget, "Hah? Kenapa?" Joni bilang, "Karena jangan-jangan Bapak berkhotbah tentang Tuhan, tentang surga, Bapak mengajak orang untuk ke surga, terus Bapak sendiri tidak ke surga. Jangan-jangan kita ini menyebut diri pengikut Kristus, kita ini Kristen, kita sudah diselamatkan oleh Yesus, tapi kita tidak menjadi bagian di dalam keselamatan Allah itu. Sangat sayang Bapak Ibu Saudara kalau kita ada di dalam keadaan yang demikian. Jangan-jangan kita setiap saat pergi beribadah, begitu setia beribadah, tetapi karena kita tidak melakukan apa yang kita dengar di dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti dengan setia, karena kelakuan kita berbeda dengan apa yang kita dengar di dalam ibadah, kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga itu. Karena hati kita kotor, hati kita penuh dengan najisat. Jemaat, kita akan mengakhiri bulan Agustus. Kita akan memasuki bulan September, bulan bina keluarga. Mari beri hati untuk dibaharui oleh Tuhan, supaya kita mendapat bagian dalam janji-janji Allah yang kekal. Mari beri waktu untuk Tuhan, bukan hanya sekedar setia beribadah, tetapi juga setia melakukan apa yang kita imani melalui ibadah-ibadah. Terakhir Bapak Ibu Saudara, bicara soal cuci tangan. Ini bukan berarti dari bagian bacaan ini lalu kita kemudian bicara bahwa oh, kalau begitu cuci tangan tidak penting, apalagi di masa COVID seperti ini, di mana orang selalu mengkampanyekan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Yang dimaksud Yesus bukan hanya soal cuci tangan itu. Yang dimaksud Yesus adalah kalau kita mau menjaga kesucian hidup tradisi kita lewat cuci tangan, jaga juga hati. Jangan sampai rajin cuci tangan supaya terlihat suci, padahal hati dibiarkan kotor dan menjadinya najis. Di tengah pergumulan kita bersama dalam pandemi COVID-19, kita tetap melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai protokol kesehatan, tetapi bukan itu yang di depan. Yang paling utama adalah tetap mengimani Tuhan. Yang paling penting adalah tetap melakukan kehendak Tuhan. Jangan sampai menganggap diri, oh sudah cuci tangan, sudah pakai masker, sudah jaga jarak, jadi dengan kekuatan dan hebatnya safety saya, berarti saya aman tidak berdosa. Hidup kita sungguh hanya sebuah anugerah. Kalau saya Bapak Ibu Saudara sampai saat ini kita masih hidup, itu sebuah mujizat dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih memberi kesempatan hidup, kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk menikmati anugerahnya, mari hidup sungguh-sungguh di dalam anugerahnya, supaya jangan jadi seperti calon bis tadi, berteriak-teriak tentang Semarang, tapi tidak mengambil bagian untuk kesemarang. Jangan sampai kita menjadi Kristen atau berbicara tentang kekristenan, tentang surga, tapi tidak menjadi bagian dari kehidupan kekal di surga. Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya ini di dalam kehidupan kita.